Tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan yang baru, bulan Februari, saudara. Dan sebentar lagi di bulan depan kita sudah akan memasuki November kok Februari. Ya, maaf Su. Ngantuk nanti. Ya, tidak ngantuk cuma betul. Benar Pak Andi. Terima kasih ya. Dan kita akan memasuki bulan Desember, tentu saudara semuanya menyambut dengan sukacita, ya. Dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas setiap kita semuanya. Kita melihat keberadaan tempat kita ini masih kayak, kayak open the door. Tapi yakinkan nanti kita Natalan dalam suasana yang lebih luar biasa. Amin. Karena tanda-tanda sudah nyata, berkat sudah dinyatakan. Kemarin dari keluarga Bapak Diki mempersembahkan TV 40 berapa M tuh Pak Diki? 42 M saudara. Nanti buat LCD-nya di sini. Ya. Dan kemarin juga ada hamba Tuhan memberkati untuk urunan bikin plafon. Ya, dia mempersembahkan persembahan sebesar 3 juta. Dan nanti kita mau bikin backdrop di sini, plafon, dan untuk belakang. Dan nanti pintunya diganti sliding dan lantainya nanti ganti keramik emas. Amin. Amin. Tapi lali urunan saudara. Ketika kita mau menabur, kita percaya kita akan menuai dengan berlipat kali ganda. Ya, kenapa? Ketika kita seringkali sebagai manusia kita merasa ego. Ya, egoisnya yang lebih muncul sehingga kalau saudara hidup di Kediri, itu kalau tahu maknanya Kediri, saudara harus malu sebenarnya. Kenapa? Orang Kediri itu orang yang paling egois. Betul enggak? Betul? Enggak. Jangan. Betul, berarti saudara betul egois. Kenapa? Kediri. Ya, berarti tujuannya kemana? Ke diri, ke kita sendiri. Ya. Kita pokok aku. Wekmu, ya, wekku itu wekmu. Ya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menyadari sebagai anak-anak Tuhan, kita akan keluar, bukan ke diri. Amin. Ya. Hari ini saya mau kasih tema ini untuk tema tahun yang akan datang. Tapi saya bersama Pak Andi ternyata sudah sepakat ada temanya untuk tahun 2023, yaitu nanti walking with God, berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mau jalan-jalan sama Tuhan? Ngeri-ngeri sedap saudara jalan sama Tuhan itu ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya 40 hari jadi berapa? 40 tahun. Saudara ngenteni janji petang dino suwi apa ora? Ya, rasanya suwi dijanjani sesok tak tukakne motor ya seminggu ke depan. Wah. Rasanya suwi dino iki sesok dan sesok. Tapi kenyataannya akhirnya jadi 40 tahun. Wah, blenger ora we ngenteni janji 40 tahun. Terus bagaimana supaya janji itu enggak berlama-lama? Ayo, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan kita mau menjadi penurut-penurut kasih-Nya. Amin. Mau jadi anak-anak yang nurut? Ya. Gampang jadi anak nurut apa anak bandel? Ya. Lek anak nurut berkat itu ya cepat. Tapi lek anak bandel gimana saudara? Berkatnya ya lama. Lalu gue wangel ya maksa karepe dhewe. Ya. Kita sama-sama perhatikan di dalam Ibrani 13 ayat yang 5 sampai ayat yang ke-6. Dan subtema saya pagi hari ini adalah jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Jawilan kanan kiri katakan ojo wedi nderek Gusti. Ojo wedi nderek Gusti. Amin. Lek nderek aku wedi yo, lek nderek bojomu wedi yo, enggak isa apa-apa, ndek nolong. Tetapi ketika engkau nderek Gusti ikut Tuhan, pastikan kemenangan milik kita. Ya. Masuk, monggo silakan. Ibrani 13 ayat ke-5 dan ke-6, 2 ayat saja. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kencang, yang keras, yang lantang. Sudah sarapan semuanya? Siapa yang belum angkat tangan?
Ya Pak Andi itu cuma 3, lainnya sudah. Kadung dicoba Pak Iwake, enek ayam kecap, babi kecap, babi guling ya, guling. Berarti yang makan nanti cuma 3 orang ya. Yang angkat tangan, lainnya nggak usah ya, harus kenyang oke. Ya, kita baca bersama-sama 2 ayat saja. Ibrani 13 ayat 5 sampai yang ke-6. Ya, mulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dibaca sama-sama saudara. Halo, dibaca apa? Bareng-bareng. Katanya mau jalan sama Tuhan. Ayo, diulangi lagi. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Ini pengakuan kita orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mendapatkan peneguhan di atasnya ayat yang 5. Tampilkan lagi ayat yang 5. Naik ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Prediksi di tahun 2023 mengerikan tidak sudah? Halo. Dunia sudah memprediksi bahwa 2023 akan terjadi resesi yang besar-besaran. Resesi yang akan dialami oleh seluruh bangsa. Dan sudah banyak bangsa-bangsa yang mulai berguguran, kumpul negara ini saudara. Takut saudara? Nah terus gimana nanti? Gimana saya? Gimana? Ya, saudara, ketika firman Tuhan disampaikan di sini, ayo kita mau tangkap dengan sebenar-benarnya dan dengan hati yang penuh dengan iman percaya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita hidup perlu yang namanya apa itu? Saranghe, bukan saranghe. Ya, orang Chinese bilangnya jien. Ngerti jien? Punya uang? Yujian. Mek yujian, rapi duit. Orang Inggris bilangnya money, money. Nek orang Indonesia uang, orang Jawa duit. Yotro, titi. Semuanya itu dibutuhkan, diperlukan. Bahkan cita-cita orang kebanyakan pengen menjadi orang apa? Kaya. Salah enggak itu? Enggak salah, harus itu. Tetapi bagaimana orang yang kaya ini dia mengerti kehendak Tuhan ketika diberkati menjadi orang kaya. Amin. Dan yang menjadi orang yang susah jangan berkecil hati. Ayo kita mau bangkit bersama-sama. Nah, ketika kita boleh menyadari bahwa kita diberhadapkan dengan yang namanya uang, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berarti dalam kehidupan kita ada dua tuan di dalam dunia ini yang akan kita layani. Tapi pilihan itu harus ada pada kita. Jadi hamba uang atau jadi hamba Tuhan. Jadi hamba uang berarti tidak punya Tuhan. Tapi kalau jadi hambanya Tuhan pasti punya uang. Ya, nangkap ya saudara. Karena apa? Kita tengok dulu di dalam ini saudara. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ke 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa saudara? Keuntungan besar.
Ya, hari ini saudara beribadah enggak? Beribadah dengan rasa cukup, ada keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Lahir ke dunia bawa apa saudara? Lahir ke dunia, neng dunia kan gak apa? Mas Pijes Rojobrono enggak. Lahir ke dunia justru Anda bikin masalah. Betul enggak? Lahir perocot kayak langsung apa itu? Nangis bengok-bengok, bikin orang bingung, cepat ditangani supaya dia bisa tenang. Dan di sini katakan, oh sudah, balik lagi 7. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan nanti kita pun pulang bawa apa saudara? Halo? Digawani apa? Ya. Ada mungkin kepercayaan yang lain ketika meninggal itu disangoni duit sak gebok, sangoni mas-masan, supaya nanti kesana itu bisa beli HP, beli apa ini. Ya, saya waktu apa itu bersama direktur saya yang sekarang sudah almarhum, dia punya kepercayaan yang itu sendiri. Ketika dia lagi beribadah, terus dia bikin itu rumah-rumahan, terus bakar uang, katanya apa? Supaya bisa ngirim berkat ke sana. Nah, kalau itu dikerjakan saudara, dan itu bisa terjadi, enak sing duwe anak, ya betul enggak? Terus gak apa-apa mama mulai dhisik, papa mulai dhisik, engko ning kene tak kirim mah. Butuhe apa? Engko ning kono butuhe apa ya. Kalau mungkin bisa ngebel, aku ning kene butuh apa? Butuh apa? Neng kono nih surga butuh jalan-jalan, ya bensin entek, ya kiriman bensin, ya duit bensin, dibong nih duit. Neng kono moro-moro enek metu duit jengleng, waduh, enak ada dulu. Enak, tapi apakah benar itu? Walau alam. Tapi di sini mari, kalau kita menyadari lahir ke dunia tidak ada apa-apa, dan pulang pun keluar pun tidak ada apa-apa. Ayat yang selanjutnya 8. Ya, asal ada makanan dan pakaian apa saudara? Cukuplah. Tadi di dalam Ibrani 13 tadi ayat yang ke-6 dikatakan 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari kita memiliki rasa cukup dengan segala berkat-berkat yang Tuhan ada diberikan pada kita. Diberi berkat sedikit, dia cukup. Diberi berkat yang besar juga cukup kita nikmati. Karena apa? Kita menyadari. Dan rasa cukup inilah yang memampukan kita bisa untuk apa? Berbagi dengan yang lainnya. Terus ayat yang 11. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Loh, di sini katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu dan lain sebagainya. Nah, terus kalau saudara tahu firman ini, takut jadi orang kaya? Halo? Takut enggak? Halo? Takut enggak? Halo? Kalau saudara orang percaya sama Tuhan, enggak akan takut. Amin. Amin. Justru bersukacitalah, berbanggalah ketika Allah percayakan kepercayaan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita boleh menikmati berkat itu, harus ada rasa cukup. Saudara, keinginan itu kalau dikejar tidak akan ada habisnya. Betul tidak? Suatu kali waktu ada orang naik sepeda, lihat orang naik sepeda motor, dia bilang gini, enak ya orang yang naik sepeda motor. Dia mancal, gue saudara, keringetan. Ada orang yang numpak motor kan langsung
Ada yang matic, ada yang manual. Akhirnya mancal disitu, tapi sekarang langsung drag, weng. Enak deh. Enak. Tapi yang naik sepeda motor nyawang sing numpak mobil. Enak saya numpak mobil, gak kudanan, gak kepanasan. Ya. Kenapa? Naik mobil ada AC-nya, ada musiknya, enak. Tetapi yang naik mobil nyawang ning jaba dek ngomong enak wong sing iso mlaku. Nah ternyata yang naik mobil orangnya apa sudah? Kena stroke ya, pansui ya. Tapi enak naik mobil katanya. Tapi ketika dia melihat orang di luar bisa jalan, dia bilang enak ya orang itu bisa jalan. Tetapi yang sedang jalan ini juga melihat orang yang naik sepeda. Enak ya sing duwe sepeda, gak kaya aku sing mlaku. Kalau dari sini sing penak yang mana sih? Sing numpak sepeda, sing numpak motor, sing numpak mobil, apa sing jalan? Tenane gelem kok gereja kene nang omahmu mlaku. Halo. Gak ada yang enak kalau di dalamnya tidak disertai rasa cukup. Gak akan ada habisnya loh. Ketika saya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, ya ini cukup bagi saya. Pengen yang luar negeri, Tuhan juga entarkan ke luar negeri. Pengen naik pesawat, bisa merasa naik pesawat. Pengen tidur di hotel bintang 5, bisa tidur di sana. Semuanya sudah cukup. Tapi ada orang yang mengejar semuanya itu, dikejar. Kenapa? Dia menjadi hambanya tadi. Tapi di sini mari disertai rasa cukup, tetapi kita tidak akan menuju apa? Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Love money. Mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Halo, saudara cinta uang apa cinta Tuhan? Yang cinta Tuhan angkat tangan saudara. Halo. Ya, dulu nanti duduk ya Pak Semi. Yo kerja. Ya, saudara. Ketika saya dapat pujian yang barusan kita nyanyikan ini saudara, saya lagi tidur. Tiba-tiba dalam tidur saya itu pujian ini muncul. Biasanya kalau saya tidur ada orang yang nyetel musik pujian itu bisa masuk ke tidur saya. Tapi ini tidak ada yang lagi muter lagu ini. Tapi lagu ini tiba-tiba dalam mimpi saya muncul. Ya. Apa tadi yang pertama? Awalnya di saat ku takut Engkau menopangku, di saat ku gentar Kau Tuhan penolongku. Tiba-tiba saya tuh nangis dan nangis. Ya, takut, ada rasa takut. Kenapa? Why? Ya. Karena ketika kemarin saya ikrarkan bahwa saya tahun ini pensiun, ada rasa ketakutan di sana. Ya, kembali lagi berkaitan tentang hal apa, saudara? Uang, gimana nanti? Keluarga, gimana nanti? Gimana? Ada rasa takut. Kenapa? Kalau kita mau koreksi, kita lebih mengejar jadi hamba uangnya. Tapi kalau kita mau kembalikan hidup kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, rakannya berkata, ku percaya masih ada mujizat, ku percaya tanganmu masih bekerja. Tangan Tuhan masih bekerja untuk menolong saudara dan saya. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Immanuel, Yesus kau Tuhan perlindunganku. Akan ada nanti ancaman bahaya yang akan menyerang kita. Tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan,
maka perlindungan itu nyata. Amin. Ya, saya ngomong-ngomong sama Pak Bambang. Ya. Saya senang saksiannya beliau. Pak Jimmy sudah diwong sugih, wes ya ngono kae. Cekelane duit jen ya, gebok-gebokan ya tadi ya. Enak kok Jimmy tahu dadi wong sugih, sing kurang tahu. Diti, saya kuliner di mana-mana sudah pernah Pak Jim. Ya, dinikmati. Kenapa? Oh, saudara hidup di dalam dunia ini nikmati, saudara. Amin. Biar naik pengen durian orang duit orang iso tuku. Bareng saiki duwe ora oleh tuku durian. Nah, ya percuma ya. Tapi kalau saudara ada rasa cukup dan ada rasa syukur di dalamnya dan mengerti bisa menempatkan dirimu, semua bisa dinikmati. Ya. Ning gone Mojokerto, menggok ning Depot Anda. Oh, tahu nih Depot Anda? Aku tahu dijak ya, mangan rawon orang bayar dibayari enak ya, ojek sencimping ya, enak gila. Terus apa tuh, setelah selesai pelayanan Ekumene kami diajak ke makanan ke restoran Golden Resto. Pernah nih Golden Resto? Belum tahu tak? Dijak sana mangan capce puyung he kolobak koloke suike barongse ya, dicepak nih, dinikmati. Bahkan ketika menunya buahnya nggak ada yang menghabiskan, tak entek nih. Terus ada yang bilang, Pak Jimmy hati-hati, ojo mangan akeh-akeh. Tak jawab gini, aku loh ratau mangan ngene iki. Ora enek pantangan ya. Tak gak boten ini tak enten kok kolesterol gak enek ning awakku, kolesterol atau yang sebagainya, gak tau mangan enak sebagai aku. Tak nikmati lho, sing bayari lho Saudara. Powosen wakeh tapi gak wani mangan. Percuma ndak Saudara? Percuma. Ya, kita mau menikmati itu dikatakan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ayo kita mau lebih lagi bahwa kita ini bukan cinta uang. Amin. Karena apa? Ketika fokus semuanya kepada itu, di depan ini tantangannya gede. Halo, tantangannya gede Saudara. Tapi jangan takut. Amin. Yuk ceblek kanan kiri. Ojo wedi. Sing banter. Ojo wedi. Jangan takut. Iya. Saya diteguhkan sama Konji, wes tenang Pak Jim, wes pokoknya tangi ya, kayak sarip belum geletak sarip main bengok tawangi maneh. Iya. Geletak tangi maneh selama masih diberi kehidupan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya aja kalau lihat anak saya yang di Jakarta, Saudara, saya ya ketir-ketir juga. Dia itu hidup dari hari ke hari. Kuliah di Jakarta, hidup di Jakarta. Bedino jatahnya dari kami cuma 50.000, cuma 50.000. Itu belum buat kepentingan yang lain, kepentingan mandi yang lain sebagainya, kepentingan yang lainnya gimana sudah tidak tahu. Tapi puji Tuhan dan luar biasanya anak saya tidak pernah ngeluh. Bahkan kemarin tiba-tiba mamanya, ya Ceria minta uang buat bayar praktek sama beli alat hidup piro 3.600.000. Duit kondi. Semuanya wes song kabeh. Ya. Tapi Ceria bilang, tak tanyain, Cer bener Cer? Iya ya. Tapi ayah transfer aja 3,4 sing 200 tak tambahi loh. Dia lo mau ambil bagian 200.000. Oke. Dia di Jakarta nyambi kerja di kafe sebenarnya. Ya, seharinya dibayar berapa? Yudi? 50.000. Itu buat makan dan kebutuhannya. Dan nanti kalau sudah habis baru bengok sama kita. Ya, mah sangu, jaluk sangu. Aku baru mewahi 50.000. Kadang transfer 100. Ning Jakarta sebenarnya. Jakarta opo-opo obang gawe duit. Kenceng aja loh. Pipis maaf nguyuh kuwi mbak bayar.
ngedune awak ning gone mall kae ya juga bayar, semuanya bayar, tapi bisa. Tidak ngeluh anak saya diteguhkan lagi, puji Tuhan. Ya. Dan hari ini kita pun juga diteguhkan sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau teguhkan dalam kehidupan kita ketika kita melihat dunia ini dengan segala persoalannya? Kemarin lagi kejadian rame di Kediri, ada seorang yang kedapatan ngerampok di BPR di Permata Biru atau Permata Hijau. Ya. Dia ngerampok dan setelah ketangkap ternyata dia seorang pegawai dinas Satpol PP. Satpol PP tahu ya? Ya, yang suka ngoperasi orang-orang jualan tipu. Ngerampok sudah, nggak banyak yang dirampok, cuma dapat 24 juta. Tetapi ketika dia ditangkap, apa yang dia terima akibatnya? Dia masuk penjara, keluarganya susah, ya toh? Keluarga besarnya juga akan malu. Bu Yulia ngomong, walah cuma 24 juta. Lek 24 miliar ora apa-apa, ngerampok 24 juta. Lek ngerti ngono omong aku. Loh, mau diapakan pilih? Tak jak ning BRI. Tak golek pinjaman ning BRI. Murah beneran 0,2% untuk modal. Ya, tapi apakah itu? Ya itu belum yang lain sebagainya. Banyak sekali kejadian-kejadian itu yang sangat menakutkan. Tapi jangan takut. Kenapa? Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, ini ada peneguhannya. Kembali di dalam Ibrani 13 tadi ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sini katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku Tuhan sekali-kali tidak akan apa? Membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Yes. Amen. Ditinggal ku enak orang. Halo, ditinggal itu enak enggak? Ya, ditinggal itu enggak enak. Tetapi ketika bisa bersama-sama itu tenang. Enak sing ngancani. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Sekalipun mungkin kau merasa sendiri, jangan takut. Sebab Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan apa? Meninggalkan engkau. Suami kita bisa meninggalkan kita, betul? Istri bisa meninggalkan kita, apalagi anak-anak kita. Kemarin saya pelayanan di Pakelan, seorang bapak-bapak kesaksian. Ya. Aku seprono sprene jadi bapak lo gak pernah aku ngerepotnya anakku. Tapi lo ketika aku loro, renek sing nginguk aku. Enek sing nginguk aku dijarne. Padahal aku ngomong, "Nduk le, bapak loro, ibu loro jogonen." Lho Pak, aku kerja. Wes kowe kerja sedina oleh piro dibayar piro? 50.000 Pak, tak bayar 100. Jogonen ibuku, 3 dina tak bayar 300.000. Ya. Ora gelem. Sakit enggak? Sakit. Anak-anak bisa meninggalkan kita. Orang tua, satu orang tua bisa memelihara 10 anaknya. Betul enggak? Membesarkannya sampai menjadikan orang sukses. Tapi belum tentu 10 anak itu bisa memelihara satu orang tuanya yang sudah tua. Halo, betul enggak? Malah rasanya jadi beban. Lah iso kono ngene cece ngene koko. Aja ning ngene aku koyo ngene lho Pak. Pak, Ma, ning ngene kono. Dipingpong kanan kiri. Tapi ketika orang tua yang bisa mandiri, tidak pernah apa itu ngerepot nih anak nih, itu adalah orang-orang tua yang luar biasa. Amin. Ada papi saya dengan kesaksiannya, gak pernah repot nih anak ini. Iso terus memberi. Dan ini saya juga dengar cerita dari Cik D sama omnya itu. Wes gak pernah, wes urep apa enak ini tak nikmati. Dengan yang lainnya juga Pak Bambang dengan lain semuanya. Tentu selaku orang tua, selama kita masih bisa memberi,
kita tidak akan hitung-hitungan untuk memberikan kepada anak-anak kita. Betul tidak? Halo, betul? Itulah orang tua di dunia, apalagi Bapak kita di surga. Kalau Bapak di dunia yang jahat, tahu yang jahat saudara, tahu memberi pemberian yang terbaik bagi anaknya. Kenapa? Ini anakku. Sekalipun jahat, tetapi ketika dia mengaku ini anakku, dia akan berikan yang terbaik bagi anaknya. Ya, sejahat-jahatnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Apalagi Bapak kita di surga. Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mulai kapan dia bilang demikian? Tuhan kerjakan ini ketika dia mulai mengajak umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ya. Coba Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Inilah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Kita gemetar, gentar menghadapi masalah persoalan yang ada. Rasanya ketika diberhadapkan, ini lagi kena masalah, istri sakit, anak sakit, butuh lagi biaya, ini lagi usaha lagi gini-gini. Ketika kita mungkin juga waktu-waktu di mana kita harus membayar setiap apa yang jadi tanggungan kita, kadang kita takut dan gentar. Tapi kita masih dapat berdiri kokoh, semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Amin. Jangan takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Amin. Ayo kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Siap saudara? Takut? Jangan takut. Terus dikatakan, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Next, ayat yang ke-8. Langsung ayat ke-8. Ya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, broken heart. Ya. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Amin. Jangan patah hati. Patah hati ini nyerah. Wes, gak ada lagi harapan. Ya. Minggu yang lalu Pak Aris menyampaikan tentang harapan. Harapan itu apa? Ada tulisan katakan bahwa harapan itu kerja yang Pak Aris? Yang Pak? Kerja yang pasti dibayar. Kan berpengharapan, gajinya kan akhir bulan. Ketika mulai tanggal 1 terus bekerja, yang percaya tanggal 31 pasti dibayar. Di sini katakan, jangan takut dan janganlah patah hati. Kau harus tetap membangun dirimu. Kau punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Jemaat Galilea. Yes. Oh. Jemaat Galilea. Yes. Pak Nyoto sih semangat. Pak Nyoto wes gak kuat yang geledak ngarep TV gelunting. Dan tetap semangat. Kenapa? Masih ada yang mendukung. Makanya ketika dalam keluarga, sekalipun cuma tinggal satu yang terus datang pada Tuhan, ya, satu orang percaya dalam keluarganya, seluruh keluarganya diselamatkan. Amin. Makanya ketika dalam hal mengiring Tuhan dalam hal ibadah, tetaplah ada keluargamu yang terus membangun hubungan bersama dengan Tuhan.
Jangan malah kabeh malah hilang. Hati-hati saudara, tidak akan kuat. Tapi ketika engkau terus ada di dalam keluargamu yang terus membangun hubungan bersama dengan Tuhan, maka penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Jangan takut dan janganlah patah hati. Wes. Pernah patah hati? Yang ditinggal pacare, ya tak? Bu Santi pernah patah hati? Pak Andi itu yang keberapa? Yang pertama dari yang terakhir. Pak Andi juga? Masalah. Bu Santi saya kepira? Banyak. Playboy mana ya? Ini sad boy. Ya pak boy. Emang, tapi dia ngaku bener ya. Pak Hari kan juga, Pak Abra pernah ya ditinggalkan, gak enak. Terus gak sah suwi-suwi. Ya, terus golek neng. Ini sama itu pasangan yang baru sama Bu Lastri sudah dapat, tenang lagi ya, terus renek sopo tinggal kanan kiri ya. Bersyukurlah saudara masih ada suami istri di dekat kita, amin. Bersyukurlah masih ada orang-orang bersama dengan kita, kau semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan bersyukurlah masih ada hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang terus mendukung kita, amin. Jangan patah hati, jangan putus asa. Semangat! Dorongan gak semangat? Semangat! Jemaat Galilea? Ya, oke. Amsal 18 ayat yang ke-14 sangat berkata apa? Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Masalah persoalan. Lah saudara tidak semangat, tidak kuat, jablas saudara, pukut. Ya. Kapan hari di grup gereja kita video dari Pak Andi nyampaikan, le ora kuat melaku berangkango. Le ora kuat berangkang depro. Le ora kuat depro. Apa ya? Turu wae. Enggak apa-apa sambil turu, tidur ngelekat gini. Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau. Yang siapa? Tetap berfokus sama Tuhan. Buat apa kau lari kencang tetapi kau tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu? Kau akan capek, lelah, letih, lesu, dan kau akan mendapatkan beban yang berat. Tetapi ketika engkau mau terus dekat sama Tuhan, ada kekuatan. Amin. Jangan takut. Kembali ke dalam ayat yang ke-8 tadi. Ibrani 31 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayo kita membangkitkan diri kita, katakan, Tuhan adalah penolongku. Oh God, you are my helper. Oh Tuhan, Engkaulah penolongku. Saudara, manusia sesama kita, kalau nolong kita itu ada batasnya, betul enggak? Ditulungi pisan pindho ora apa-apa. Tapi lek wis ping 3 kesel ora? Halo. Bolak-balik wong iki maneh, bangga maneh, blenger aku katanya blenger. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus dia tidak pernah blenger karo sampean. Amin. Ya Tuhan Yesus blenger karo awake dhewe wes kita udah. Tapi Tuhan kita karena begitu besar kasihnya, Allah kita kasihnya gede. Sekalipun kau jatuh, kau dosa, ketika kau berbalik pada Tuhan, dia tetap buka tangannya sambut kita. Ingat kejadian anak yang hilang, ya, dia sudah mengecewakan orang tuanya, dia sudah mematahkan hati orang tuanya, dan kenyataannya dia hancur lebur. Tapi dia balik lagi kepada bapaknya. Apa yang dikerjakan bapaknya? Rasuti aku nompok kue bocah, anak gedeknya bareng gede.
Lah iso tak untal maneh ya maaf bahasa tak elek maneh gawe gedak katanya itu. Banyak orang-orang itu. Kenyataannya apa? Tiap hari dia menantikan kapan anakku balik. Dan ketika dia melihat anaknya dari jauh, tahu loh saudara, ya budal ganteng, mulai rakaruan, klambine copang camping wis, mukanya ndak karuan. Tapi dia tahu itu adalah anaknya. Demikian dengan bapak kita, apapun keadaan kita, dia tetap tahu bahwa engkau adalah anaknya. Amin. Jangan takut dan banggalah, engkau akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Yeremia 17 ayat yang ke-7 di sana katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain, sehingga kau akan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Dan terus katakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pengakuan kita orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Amin. Ya, kita buka di sini. Yosua 1 ayat yang ke-5. Yosua 1 ayat yang 5. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti apa? Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, engkau akan berani berkata apa? Berkata apa, saudara? Halo? Berkata apa? Kalau Tuhan ada di pihak kita, engkau akan berkata apa? Siapakah lawan kita? Dan engkau akan berkata apa? Siapakah lawanmu? Tidak ada. Karena kuasanya tidak akan bisa untuk dilawan oleh kuasa manapun. Jadi mari hari ini teguhkan dan kuatkan hatimu, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan andalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Jangan jadi hamba uang, tapi mari kita mau jadi hamba-hamba Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Dan ketika engkau melangkah berjalan dengan Tuhan, jangan takut. Ceplek mana kanan dikatakan, ojo wedi mas, ojo wedi bojoku. Jangan takut saudaraku. Amin. Gak usah takut. Dan di depan kita ada perjamuan kudus yang akan meneguhkan saudara dan saya. Disempurnakanlah ibadah kita lewat perjamuan kudus. Saya undang kepada Bapak Pujo dan Bapak Diki yang akan melayani kita perjamuan pada hari ini.